membantu teman-teman yang menyimak online. Pertanyaannya begini, bagaimana kuburan tanda petik yang dikultuskan oleh agama Islam dan Hindu? Di Boyolali ada makam Rogo Runting yang dimuliakan oleh Islam dan Hindu. Terima kasih. Ya, itu nggak apa-apa, malah bagus kan gitu. Akhirnya artinya makam itu jadi dirawat oleh semua bangsa gitu. Di Sunan Bayat itu yang datang ziarah tidak hanya Islam tapi juga non-Muslim. Di Sunan Gunung Jati yang ziarah ke situ Cina-Cina yang tidak beragama Islam. Biasa, dan itu hal yang biasa dalam peradaban kita. Jadi jangan heran dan juga jangan melarang gitu ya. Karena mereka juga merasa memiliki jejak-jejak yang sama dengan kita gitu. Tidak ada masalah gitu ya Mas ya. Kira-kira gitu ya. Kemudian satu lagi yang belum lupa saya sampaikan. Ini nanti sering saya ditanya, Mas kalau kayak gitu itu kiai apa orang keraton ya gitu. Makamnya ini makam kiai atau orang keratonnya. Kalau kiai terus ulama, kalau orang keraton bukan ulama gitu. Terus yang diziarahi yang kiai-kiai aja gitu. Padahal klasifikasinya gak gitu. Orang keraton itu dalam tatanan zaman kewalian ini tadi, Demak sampai Mataram, sampai Yogyakarta, itu tidak bisa jadi orang keraton kalau belum nyantri. Iya, itu nanti cerita Mbah Nur Iman berguru ke Pondok Gedangan, Jawa Timur. Itu memang dari dulu anak-anaknya para sultan dikirim ke pondok-pondok. Kenapa? Gak bisa jadi orang keraton kalau belum nyantri. Sehingga nanti ada guru-guru agama yang ngajar di sana. Gitu. Kalau yang terakhir nanti ada namanya Kiai Tafsir Anom kalau di Solo, Surakarta. Tafsir Anom itu tahu dari bahasa apa, teman-teman? Itu dari bahasa Arab, Tabsirul Anam. Saya baca naskahnya, ada naskahnya tulisannya Tabsirul Anam dalam tanda kurung Tafsir Anom. Tabsirul Anam artinya memberikan basiroh kepada manusia. Basiroh itu bukan hanya sekedar pengetahuan tapi juga pengetahuan rohani sehingga disebut dengan Tabsirul Anam. Nah dengan demikian tidak bisa jadi orang keraton kalau belum nyantri. Jadi kalau mau ditanya ini kiai apa orang keraton? Ya semuanya kiai karena kurikulum jadi orang keraton, tadi saya sudah mengatakan kurikulum jadi pejabat masa itu minimal sudah nyantri ke seorang wali. Gitu. Kalau yang terkenal kan nanti di Pondok Gebang Tinatar, Ponorogo, Kiai Hasan Besari. Yang terkenal itu. Terkenal. Kiai Ageng Basariah, Ponorogo. Kalau sini nanti Kiai Jejer, Bantul, Mbah Nur Iman. Gitu. Nah, kapan nanti, tadi Pak Edi sudah menggulirkan wacana, kapan nanti kita buat ziarah wali-wali Jogja. Nah gitu. Ya. Di Jogja ini ada masjid-masjid yang disebut Masjid Patok Negoro. Di setiap mata angin, timur, barat, utara, selatan itu ada masjid-masjid yang disebut dengan Masjid Patok Negoro. Ini di seluruh dunia mana nggak ada tatanan kota kayak gini. Makanya seharusnya ini yang jadi warisan cagar budaya dunia. Kenapa? Ini tatanan Patok Negoro. Gitu. Di Babadan sini itu nanti ada di situ makam walinya. Gitu. Di Pelosok Kuning juga ada, di Melangi ada, di Dongkelan ada. Jadi yang selatan itu Dongkelan, yang ada makam Mbah Munawir. Yang di Babadan sini ada makam Kiai Ageng Karang Besari. Ada Kiai Dipokusumo juga di situ. Kemudian yang di Pelosok Kuning sini ada Kiai Mustafa, anaknya Kiai Mursodo. Yang di Melangi ada Mbah Nur Iman, yang di Dongkelan ada Kiai Syihabuddin. Kiai Syihabuddin itu kalau jenengan-jenengan ke Kerapia, ziarah ke makam Mbah Munawir, itu kan nanti ada cungkup kecil, kayak bangunan rumah kecil, gedong kecil itu, pintunya pendek segini. Nah Kiai Syihabuddin di situ makamnya. Tapi orang biasanya langsung ke Mbah Munawir. Tidak ke situ gitu. Seharusnya situ dulu terus Mbah Munawir gitu. Atau Mbah Munawir dulu baru ke Kiai Syihabuddin gitu. Nanti kalau mau kita adakan begitu, ayo kita keliling-keliling Masjid Patok Negoro menziarahi para wali-wali gitu ya. Nah, ditutup di Kauman karena Masjid Kauman itu pancernya. Kiblat papat, 5 pancer. Kiblatnya adalah masjid, 4 kiblat ini semua adalah masjid. Pancer atau tengah-tengahnya juga adalah masjid. Mana itu? Masjid Agung Kauman. Itu pancernya masjid-masjid yang 4 ini tadi. Jadi kalau ke Malioboro, jangan cuma foto di kilometer 0 itu. Sholat sunnah di Masjid Kauman itu.
Gitu. Kalau bisa ziarah ke makam di baratnya itu, ada makam tua di situ. Cuma karena udah ditutup jadi nggak pada tahu gitu. Nah nanti kalau misalnya mau, ayo kita buat kapan gitu ya. Yo, saya siap. Angger saja nih Bapak ya rapo aku ya gelem. Guyon kalau itu. Ya.